Mimpi timnas Indonesia ke Piala Dunia masih terus terjaga. Meski kandas di ronde ketiga, skuad Garuda punya harapan besar untuk mencatat sejarah jika bisa bersaing di babak keempat. Pasukan Merah Putih nantinya akan bergabung ke dalam satu grup bersama dua negara lainnya, Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirates Arab, dan Oman berpeluang menjadi lawan Garuda. Timnas Indonesia punya misi menjadi juara grup demi lolos otomatis ke Piala Dunia. Bagaimanakah prediksi calon lawan Indonesia di ronde 4 mendatang? Kita bahas sebagai berikut. Penjaga harapan menembus Piala Dunia. Timnas Indonesia mengukir prestasi gemilang usai dipastikan lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Pasukan Merah Putih sukses memenuhi target yang ditetapkan PSSI di ajang kualifikasi Piala Dunia ini. Target kita finish di posisi 3 atau 4 supaya kita bisa ke playoff, ujar Erick Thohir. Dengan ini, Indonesia jadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang lolos ke round keempat. Sepanjang sejarah, tim-tim rival seperti Thailand, Vietnam, ataupun Malaysia cuma mentok di ronde ketiga. Keberhasilan ini juga tak lepas dari jeripayah Sintayong. Sebelum digantikan Patrick Kluivert, Coach Sintayong sudah mengusung ambisi membara untuk Garuda. Sepertinya kita bisa mewujudkan target untuk finish di posisi 3 atau 4. Para pemain pun pasti merasakan kita bisa. Ini jadi motivasi besar buat para pemain untuk lolos ke ronde berikutnya, ujar Sintayong kala itu. Melihat mantan anak asuhnya berhasil, Coach Shin langsung berlinang air mata. Saya rasa lolos ronde keempat kualifikasi Piala Dunia sudah luar biasa. Saya ingin memberikan pujian atas hal itu, ungkap Sintayong. Di ronde keempat nanti timnas Indonesia cukup diuntungkan karena tak bertemu raksasa Asia. Sebut saja Korea Selatan, Uzbekistan hingga Yordania yang sudah dipastikan lolos. Meski begitu, pasukan Merah Putih tak bisa memandang remeh ronde keempat. Sebaliknya, timnas Indonesia harus tancap gas, menggembleng stamina yang sempat menurun. Kondisi fisik skuad Garuda sempat disorot tajam oleh pelatih ternama Malaysia, yaitu Raja Isa. Demi cita-cita timnas Indonesia tampil ke Piala Dunia 2026, semua pemain harus berkorban dengan menambah latihan fisik sendiri, ucap Raja Isa. Prediksi drawing timnas Indonesia. Lolosnya timnas Indonesia ke ronde keempat juga membawa tantangan. Skuad Garuda harus bersiap menghadapi drawing demi merebut 2 tiket tersisa. Kabarnya undian ronde keempat akan digelar pada 17 Juli mendatang. 6 peserta ronde keempat bakal dibagi ke dalam 3 pot. Arab Saudi dan Qatar berpeluang menempati pot pertama karena bertengger di posisi 53 dunia dan 58 dunia. Sementara pot kedua akan dihuni Irak dan juga Uni Emirates Arab yang punya ranking FIFA 59 dan juga 65 dunia. Sementara timnas Indonesia akan berada di pot ketiga bersama Oman. Kedua negara ini punya ranking FIFA terendah, yaitu di posisi 79 dan juga 118. Secara regulasi, skuad Garuda masih bisa bertemu Arab Saudi meski pernah satu grup di ronde ketiga. Alhasil, rumor timnas Indonesia tidak akan kembali melawan Arab Saudi ini salah besar. Sebelumnya, Iran, Uzbekistan juga kembali satu grup di ronde ketiga. Padahal kedua negara ini berangkat dari grup yang sama di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Persaingan ketat ronde 4 bakal menjadi pelajaran berharga untuk timnas Indonesia. Sayangnya, momen ini dirusak oleh tindakan AFC yang penuh kontroversi saat memilih tuan rumah. Asosiasi Sepak Bola Asia ini keras kepala menunjuk Arab Saudi dan juga Qatar. Padahal keputusan ini sudah diprotes besar-besaran Irak, Oman, dan Uni Emirates Arab. Ketiga negara ini menuntut pihak konfederasi untuk transparan dalam menentukan venue.
Bukannya menuruti, AFC justru mencari 1001 alasan untuk membenarkan keputusan mereka. Pasalnya, AFC berdalih menunjuk Qatar dan Arab Saudi dilandaskan pada ranking FIFA. Potensi kembali bertemu Arab Saudi. Sesuai regulasi yang sudah disebutkan, timnas Indonesia masih berpeluang kembali melawan Arab Saudi. Namun, skuad Garuda justru diuntungkan jika satu grup dengan sang tuan rumah. Alasannya, pasukan Merah Putih punya modal bagus kontra skuad Lang Hijau di ronde ketiga. JJS dan kolega sukses mencuri satu kemenangan dan satu kali hasil imbang. Bahkan, timnas Indonesia sukses mengimbangi Arab Saudi, asuhan Roberto Mancini. Racikan taktik Roberto Mancini berhasil diredam oleh Sintayong. Setelah merasakan perlawanan skuad Garuda, Mancini tak segan memberikan pujian. Timnas Indonesia adalah salah satu tim yang maju. Kami sebelumnya sudah menyaksikan indahnya permainan mereka di kelompok umur U23, puji Mancini. Meski punya rekor bagus, timnas Indonesia tetap harus waspada dengan gerak-gerik Arab Saudi. Herve Renard mengusung misi balas dendam usai ditekuk 2-0 pada November 2024. Selain itu, Arab Saudi juga diuntungkan karena bisa menggelar persiapan di ajang Piala Emas CONCACAF. Elang Hijau diundang CONCACAF untuk berlaga di turnamen ini. Pasukan hijau bahkan akan menghadapi lawan tangguh seperti Amerika Serikat. Tak heran, Renard optimis Arab Saudi bisa tampil lebih maksimal di ronde keempat. Saya datang karena hasil buruk. Di awal kualifikasi, kami telah memainkan 6 pertandingan, 4 diantaranya di kandang lawan kami. Memang tidak bisa lolos langsung karena masuk ronde keempat, tapi kami senang bisa bermain di kandang sendiri, ucap Renard. Waspada dicurangi wasit jika satu grup dengan Qatar. Selain Arab Saudi, timnas Indonesia juga berpotensi bentrok dengan Qatar. Datang dengan status juara Piala Asia, skuad Qatar justru tampil melempem selama ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Buktinya, pasukan Marun cuma bisa finish di peringkat 4 dan kebobolan 24 kali. Mereka juga menunjukkan performa memalukan saat ditahan imbang 10 pemain Korea Utara. Atas prestasi buruk ini, KFA langsung memecat sang juru taktik dianggap gagal total meski punya rekam jejak yang bagus menukangi tim di La Liga seperti Espanyol. Seakan belum kapok, Federasi Sepak Bola Qatar kembali menunjuk pelatih asal Nigeria Matador. QFK selaku federasi langsung memilih nama besar Julien Lopetegui yang sempat melatih Real Madrid.